Pada tanggal 28 Desember tahun 2021, kami meluncurkan mainnet bersama dengan bab baru dari buku putih Pi yang diperbarui, buku putih Desember. 1 bab, model token dan penambangan, menjelaskan model pasokan Pi, mekanisme penambangan baru, dan imbalan penambangan dalam batas pasokan. Harap gunakan buku putih Desember yang ditautkan di sini sebagai referensi untuk detail berikut. Pada tanggal 1 Maret tahun 2022, formula penurunan hadiah mulai berlaku. Secara khusus, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem dikurangi berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh rumus, yang dijelaskan di bagian berikut. B tetap konstan selama sebulan dan kemudian disesuaikan setiap bulan berikutnya berdasarkan rumus. Pada tanggal 14 Maret tahun 2022, mekanisme penambangan baru, yang mencakup hadiah baru yang ditentukan dalam white paper Desember, mulai berlaku. Perintis sekarang dapat meningkatkan tingkat penambangan individu mereka dengan membuat jenis kontribusi yang lebih baru dan lebih beragam ke jaringan melalui penguncian Pi, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Berdasarkan formula penerbitan hadiah, tarif penambangan dasar B turun lagi pada tanggal 1 November sesuai dengan rencana. B baru ini berlaku saat Pioneer meluncurkan sesi penambangan baru pertama mereka di bulan November dan akan tetap konstan sepanjang bulan. Akan ada huruf B baru di bulan Desember. Di bawah ini adalah rincian lebih lanjut, diumumkan pada tanggal 1 Maret tentang formula penerbitan hadiah, bagaimana B dihitung, dan apa yang dapat dilakukan oleh Pioneer untuk meningkatkan tingkat penambangan individu mereka. Tarif penambangan baru dan formula penerbitan hadiah. Versi pertama formula penerbitan rewards diumumkan pada tanggal 1 Maret tahun 2022, fungsi eksponensial menurun yang dijelaskan di bawah, di mana dalam kombinasi dengan aktivitas penambangan, tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem berkurang berdasarkan batas pasokan bulanan yang ditentukan oleh formula. Penurunan bulanan B terjadi pada hari pertama setiap bulan baru dan tetap konstan sampai akhir bulan itu. B akan terus disesuaikan berdasarkan formula dan penurunan secara bulanan di masa mendatang. Perhatikan bahwa tarif penambangan dasar baru akan berlaku pada awal setiap sesi penambangan baru pertama setiap Pioneer di bulan itu. Formula ini bertujuan untuk memastikan bahwa hadiah penambangan Pioneer berada dalam batas total pasokan 65 miliar yang dialokasikan untuk hadiah penambangan seperti yang diumumkan di buku putih bulan Desember. Fungsi eksponensial yang menurun ini bersama dengan mekanisme penambangan baru menyeimbangkan kebutuhan jaringan untuk pertumbuhan, aksesibilitas, umur panjang, dan kelangkaan. Selain itu, ini mengukur hadiah Pioneer untuk kontribusi ke jaringan dengan tepat. Meskipun B berkurang, perintis sekarang memiliki lebih banyak jalan untuk membuat jenis kontribusi lain ke jaringan dan meningkatkan tingkat penambangan masing-masing. Ini sebenarnya adalah salah satu tujuan dari mekanisme penambangan baru. Pada tanggal 14 Maret hari Pi 2022, mekanisme penambangan baru mulai berlaku bersama dengan jenis hadiah baru, penguncian, penggunaan aplikasi, dan operasi node, seperti yang ditentukan oleh formula masing-masing di white paper Desember. Bersama-sama, versi pertama dari formula penerbitan hadiah jaringan yang menurun dan mekanisme penambangan baru menandai kemajuan besar dalam pengembangan model token dan desain penambangan jaringan Pi selama fase mainnet.
Langkah-langkah tambahan ini lebih jauh menunjukkan bagaimana periode enclosed mainnet menawarkan peluang jaringan untuk beralih pada formula tertentu berdasarkan temuan yang sedang berlangsung serta pemodelan dan simulasi token. Harap dicatat bahwa formula eksponensial menurun di bawah ini adalah versi pertama dari formula penerbitan rewards, karena tidak mungkin untuk secara tepat memprediksi data masa depan di mainnet dan dari penambangan baru. Versi pertama ini dirancang berdasarkan data masa lalu, simulasi, dan asumsi terbaik, seperti sisa pasokan 35 miliar untuk imbalan penambangan di masa mendatang, penguncian pionir, dan faktor ekosistem secara keseluruhan. Misalnya, 35 miliar Pi yang tersisa diperkirakan berdasarkan data yang tersedia saat ini tentang saldo seluler perintis yang sebenarnya. Angka yang lebih akurat akan ditentukan oleh kecepatan KYC jaringan dan berapa banyak Pi yang dimigrasikan ke mainnet di masa mendatang. Data lebih lanjut dan simulasi berkelanjutan akan membantu menilai asumsi dasar tersebut dalam formula penerbitan hadiah, dan dengan demikian, dapat mengarah pada penyesuaian formula sesuai dengan tujuan jaringan seperti yang dijelaskan di atas. Supply garis bawah limits dinyatakan dalam Pi hari sama dengan XP plus garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards 1220,35 miliar, di mana supply garis bawah limits adalah output dari formula ini yang mengalokasikan jumlah Pi tertentu setiap hari untuk waktu yang tidak ditentukan sambil memastikan total penerbitan di masa mendatang tidak akan melebihi sisa pasokan yang tersedia. Plus garis bawah day garis bawah total garis bawah mining garis bawah rewards sama dengan total hadiah penambangan Pi2 yang dikeluarkan pada hari sebelumnya. 1220 adalah faktor penyetelan yang akan disetel lebih lanjut selama beberapa bulan mendatang, dan 35 miliar adalah perkiraan jumlah Pi yang tersedia bagi pionir untuk ditambang di masa mendatang. Bagaimana cara menghitung B bulanan? White Paper Desember menyatakan bahwa tingkat penambangan dasar B di seluruh sistem akan disesuaikan secara dinamis untuk menjaga penerbitan imbalan penambangan dalam batas pasokan untuk jangka waktu tertentu. Jangka waktu bisa tahunan, bulanan, harian, jam, atau bahkan lebih rinci. Untuk mempermudah, kami memulai B dinamis setiap bulan. Artinya B akan tetap konstan selama sebulan dan akan disesuaikan berdasarkan formula penerbitan hadiah dan aktivitas penambangan jaringan pada akhir setiap bulan. Dimulai dengan B yang tetap konstan selama sebulan membantu perintis memahami implikasi dari 1. Batas pasokan baru, 2. Mekanisme penambangan baru dengan imbalan baru, dan 3. Sifat B yang lebih dinamis berpotensi di masa depan, satu persatu waktu, mengingat bahwa konsep-konsep ini kompleks dan semuanya berpengaruh pada imbalan penambangan pionir. Pada saat yang sama, periode bulanan cukup singkat untuk mengoreksi setiap potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan Pi yang menyimpang dari formula penerbitan hadiah, sementara B cukup stabil bagi perintis untuk mengikuti dan menyesuaikan kontribusi mereka ke jaringan untuk ditambang imbalan. B setiap bulan dihitung berdasarkan batas persediaan untuk bulan tersebut berdasarkan rumus ini dan jumlah semua koefisien hadiah dari semua pionir aktif dari hari terakhir bulan sebelumnya. B ini tetap konstan sepanjang bulan dan diperbarui lagi pada hari pertama bulan berikutnya. Penyesuaian B ini terjadi setiap bulan.
Lebih khusus lagi, nilai B untuk bulan tertentu dihitung dengan menjumlahkan batas garis bawah pasokan harian untuk bulan tersebut dari rumus penerbitan hadiah di atas dan membaginya dengan jumlah hari dalam sebulan untuk alokasi harian genap dalam bulan tersebut dan membaginya lagi dengan jumlah koefisien hadiah penambangan dari semua perintis aktif pada hari terakhir bulan sebelumnya, termasuk kelipatan hadiah tim rujukan. Lingkaran keamanan, penguncian PI, penggunaan aplikasi, dan operasi node. Silakan lihat buku putih Desember, bagian rumus mainnet mining untuk memahami cara menghitung B. Iterasi serupa terjadi setiap bulan. Ketika B tetap konstan dalam sebulan, jumlah total Pi yang sebenarnya ditambang setiap bulan bervariasi dengan jumlah total perintis penambangan yang aktif dan kontribusi yang mereka buat di bulan itu. Pada akhir bulan, jumlah total Pi yang benar-benar ditambang akan dibandingkan dengan jumlah yang awalnya diproyeksikan oleh rumus. Setiap penyimpangan antara dua angka setiap bulan akan menyebabkan penyesuaian lebih lanjut pada persediaan Pi yang tersisa, di seluruh periode penambangan yang tidak terbatas, bersama dengan jenis penyesuaian lain yang dijelaskan di atas, mis, asumsi 35 miliar sisa pasokan imbalan pertambangan. Dengan demikian, B bulanan berpotensi menyebabkan penerbitan Pi yang berlebihan ketika ada peningkatan tak terduga dalam jumlah perintis dan tingkat penambangan mereka, yang menyebabkan penyimpangan dari formula penerbitan hadiah. Jika penyimpangan seperti itu setiap bulannya besar secara konstan, jaringan dapat pindah ke versi model B yang lebih dinamis di mana pengeluaran bulanan Pi tetap konstan tetapi B disesuaikan dengan basis waktu yang lebih terperinci. Semakin pendek jangka waktu penyesuaian B untuk mengikuti formula, semakin kecil potensi kelebihan atau kekurangan penerbitan terhadap batas pasokan yang ditargetkan, dan semakin kecil peluang penyimpangan dari formula selama periode tersebut. Lebih banyak data tentang mainnet dan mekanisme penambangan baru akan membantu memeriksa kemanjuran B dinamis bulanan saat ini dan menentukan apakah diperlukan versi B yang lebih dinamis. Bagaimana perintis dapat menambang lebih banyak Pi? Meskipun tingkat penambangan dasar telah turun, perintis memiliki banyak cara untuk meningkatkan tingkat penambangan masing-masing, menekankan pentingnya memberikan lebih banyak kontribusi ke jaringan. Selain menambang setiap hari, Anda dapat meningkatkan tingkat penambangan individu Anda dengan menyelesaikan lingkaran keamanan Anda untuk memaksimalkan hadiah lingkaran keamanan. Mengundang teman Anda untuk menambang Pi untuk meningkatkan hadiah tim rujukan. Mengingatkan tim rujukan Anda yang ada kepada saya. Menyetel dan berkomitmen pada konfigurasi penguncian atau meningkatkan komitmen penguncian Anda saat ini. Terlibat dengan aplikasi di direktori Pi Browser untuk meningkatkan hadiah penggunaan aplikasi, dan menjalankan node di testnet untuk meningkatkan hadiah node. Lihat buku putih Desember untuk memahami berbagai formula reward. Dan perlu diingat bahwa, seperti yang disebutkan dalam white paper Desember, semua formula penambangan baru tunduk pada beberapa